Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Iriani, NIM 2017-11248 dari Sistem SCADA kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Power Line Carrier atau PLC, yang dimana Power Line Carrier ini merupakan sistem komunikasi yang menggunakan saluran transmisi tegangan tinggi SUTT atau saluran transmisi tegangan ekstra tinggi SUTET sebagai media transmisinya. Dalam sistem komunikasi PLC, peralatan yang digunakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu peralatan luar, peralatan dalam, dan saluran transmisi tegangan tinggi. Peralatan luar terdiri dari peralatan kopling, yang dimana peralatan kopling dari sistem PLC ini yaitu ada line trap atau wave trap. Yang dimana line trap ini merupakan suatu kumparan besar induktor yang terbuat dari bahan penghantar dan mampu membawa arus beban tinggi, dan juga terdapat nilai arus gangguan yang sangat tinggi untuk waktu yang singkat. Nah, kemudian ini adalah rangkaian dari line trap. Di sini terdapat line trap, ada coupling kapasitor, ada transmitter, dan juga ada receiver. Yang dimana transmitter ini mengirimkan data, coupling kapasitor ini berfungsi untuk memblok sinyal carrier dan juga sebagai filter. Line trap ini berfungsi untuk menerima sinyal hanya dari pembangkit yang berfrekuensi 60 Hz, dan receiver ini sebagai penerima data. Kemudian ketika transmitter ini mengirimkan sinyal carrier, maka sinyal carrier akan masuk ke kapasitor dan kemudian diteruskan ke line trap. Kemudian sinyal tersebut akan diblok oleh line trap ini, kemudian diteruskan ke line trap berikutnya, dan akan diteruskan lagi ke coupling kapasitor sehingga akan diterima oleh receiver ini. Nah, line trap adalah peralatan yang berfungsi untuk memblokir frekuensi tinggi yang dipancarkan atau diterima terminal PLC agar tidak masuk ke peralatan gardu induk serta meneruskan frekuensi jala-jala 50 Hz dari jaringan transmisi tegangan tingginya. Perlu diingat bahwa untuk mengalkulasi induktor itu terdapat rumus XL sama dengan 2PFL. Dengan mengkalkulasi induktor tersebut dengan rumus XL 2PFL, dengan menggunakan rumus ini akan memiliki frekuensi yang proporsional. Di saat frekuensi 60 Hz dan jika induktor memiliki nilai 2 mH, maka XL sama dengan 2pi kali 60 Hz kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 75 ohm. Kemudian di saat frekuensinya 100 kHz, maka XL sama dengan 2pi kali 10.000 Hz kali 2 dikali 10 pangkat minus 3, itu sama dengan 125 ohm. 1250 ohm. Dengan demikian akan mengurangi kerugian aliran arus power line menambah frekuensi pembawa yang dipilih, contohnya frekuensi 100 kHz. Reaktansi induktif akan menjadi 125,3 ohm. Kemudian seperti ini ketika di 100 kHz. Kemudian dari beberapa pengalaman telah ditunjukkan bahwa dalam instalasi tertentu, induktansi dapat membuat frekuensi tinggi dengan rangkaian kapasitif. Hal ini dilakukan dengan cara seperti belitan transformer, breaker, bushing. Konsekuensi dari ini adalah pengurangan drastis dalam impedansi dan hilangnya sinyal pembawa. Nah, ini merupakan suatu rangkaian dari line trap yang terdiri dari rangkaian resonansi memiliki induktansi serta kapasitansi secara paralel. Bisa dilihat ini adalah rangkaian paralel. Di saat tegangan melewati rangkaian paralel ini, maka aliran arus kabel suplai akan bernilai 0. Hal ini dikarenakan pada rangkaian resonansi
arus mengalir dari induktor ini dan mengisi kapasitor. Kemudian pada setengah siklus berikutnya adalah pelepasan kapasitor. Jika tidak ada arus yang mengalir, sumber tegangan akan bernilai nol. Akan tetapi, rangkaian tersebut tetap memberikan impedansi yang tinggi pada frekuensi. Nah, ini kemudian adalah kurva dari line trap, yang dimana jika sudah memplot impedansi, kurva akan terlihat seperti yang tertera, nilai impedansi akan turun tajam, bergerak menjauh dari frekuensi resonansinya yang sudah diatur. Di saat kondisi frekuensi resonansi, reaktansi induktif dan kapasitis membatalkan arus, jadi karakteristiknya adalah resistansi. Nah, namun di saat frekuensi diubah, ini frekuensinya diubah, resonansi perangkat gelombang akan terganggu dan hal ini yang akan menjadi induktif dan kapasitif dari kurva. Ini dapat dilihat bahwa perubahan frekuensi kecil dari 100 kHz menjadi 98 kHz akan menghasilkan komponen yang sangat induktif dengan potensi konsekuensi untuk resonansi seri. Nah, sehingga untuk menghindari masalah potensial ini, resistansi lebih lanjut ditambah ke line trap. Hal ini sebab sebenarnya memiliki efek mengurangi impedansi pada frekuensi resonansi, tetapi meningkatkan frekuensi yang sudah mati atau aktif dengan memberikan karakteristik resistif. Resistansi biasanya dihubungkan dalam cabang kapasitif dari line trap dengan nilai maksimalnya yaitu impedansinya mencapai 400 ohm. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kemudian kesimpulannya itu PLC ini selain menyalurkan tenaga listrik, PLC ini juga menyalurkan media komunikasi yang menggunakan teknik modulasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.